ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, setelah itu penulis berpindah menjelaskan tentang sholat Jumat di halaman 51. Kata beliau, faslun wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'. Iya. Baik. Al-jum'ah di dhamma ainnya, mimnya. Di dhamma mimnya, al-jum'ah. Dan boleh juga di sukun, al-jum'ah. Itu dua bacaan di qiraat Sabah. Iya. Baik. Syarat kewajiban Jumat. Jadi Jumat itu ada syarat kewajibannya. Inilah yang akan disebut oleh penulis rahimahullah. Baik. Jadi kalau terpenuhi syarat ini menjadi wajib. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dipanggil hari Jumat, datangi. Itu perintah. Dan Nabi mengancam orang-orang yang tidak hadir sholat Jumat. Nah, dalam hadits Abu Hurairah dari Ibnu Umar riwayat Muslim, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya berhenti orang-orang yang meninggalkan Jumat. Ya, meninggalkan Jumat, hendaknya mereka berhenti. Atau kalau tidak, Allah akan menutup hati-hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Iya. Dan juga di dalam hadits Abul Ja'ad Ad-Damri, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma' tahawunan min ghairi udrin, taba'allahu ala qalbihi." Siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat bergampangan tanpa udzur, maka Allah akan tutup hatinya, akan mencetak hatinya dengan tutupan. Iya. Di sebagian riwayat bahwa munafik, maka dia adalah seorang munafik. Ini hadits kemarin di musim corona ini banyak yang baca ya. Iya. Bacanya sepotong-sepotong. Dia pakai dalil untuk orang yang tidak hadir sholat Jumat dengan hadits ini. Padahal hadits ini dikatakan minggiri udrin, tanpa ada udur. Kalau ada udur nggak ada masalah. Kalau ada udur, kemarin kan udur ya, makanya itu tidak berlaku untuk orang yang ada udur. Baik. Jadi syaratnya kata beliau ada 7. Yang pertama al-Islam. Ya, karena Jumat itu tidak wajib terhadap orang kafir. Wal buluk, yang kedua balik. Karena Jumat itu tidak wajib atas anak kecil. Tapi sebagaimana sholat secara umum dilatih untuk menghadiri sholat. Kemudian yang ketiga wal aklu. Ya, waras, kewarasan. Karena Jumat itu tidak wajib atas orang yang tidak waras. Ya. Kemudian yang keempat wal hurriyah, dan kemerdekaan. Kemerdekaan, orang yang merdeka. Karena budak itu dia tidak wajib sholat Jumat. Budak itu dia sibuk di urusannya, makanya dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Berikutnya waddukuriyah. Syarat yang kelima, dia seorang laki-laki. Karena perempuan tidak wajib untuk apa? Hadir sholat Jumat. Menurut kesepakatan ulama. Karena rumah perempuan itu lebih afdal baginya untuk sholat. Iya. Kemudian yang keenam as-sihhah. Disyaratkan sehat, kesehatan. Jadi orang yang sakit tidak wajib untuk hadir sholat Jumat. Iya. Tidak wajib untuk hadir sholat Jumat. Dan ini semuanya di dalam hadits Abu Daud dari Tariq bin Syihab.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah." Jumat itu adalah hak kewajiban atas setiap muslim dalam sholat berjamaah. Illa arba'a, kecuali untuk 4 orang, tidak wajib. Yang pertama abdun mamluk, hamba yang budak yang dimiliki. Yang kedua imra'atun, perempuan. Yang ketiga ausobiyun, anak kecil. Yang keempat au maridun, orang yang sakit. Ya. Jadi ini ketegasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk 4 orang ini, tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian berikutnya wal istitan, ini syarat yang ketujuh, disyaratkan dia menetap. Ya, istitan itu artinya dia punya watan, punya tempat tinggal, tanah airnya dia di situ saja, itu istitan namanya. Iya. Karena itu kadang dibahasakan begini ya, musafir. Musafir itu apa? Perjalanan. Mukim. Mukim itu asal penggunaannya dia bukan orang situ, tapi dia sudah bermukim di situ, tinggal di situ. Itu mukim namanya. Kalau istitan, dia memang orang situ. Itu tanahnya, tempat kelahirannya. Itu istitan namanya. Dan di sini penulis mensyaratkan istitan. Jelas ya? Tapi maksudnya juga orang yang mukim masuk di dalamnya, karena dia semana. Dia semana. Iya. Dan Nabi SAW hanya meniadakan dari musafir. Kata beliau, "Laisa 'alal musafiri Jum'ah." Tidak ada sholat Jumat bagi musafir. Ya, karena itu musafir itu tidak melakukan sholat Jumat ya. Ini sering terjadi kekeliruan khususnya di perjalanan. Ada kapal pelni itu biasa ya. Hari Jumat juga sholat Jumat di atas kapal. Ya, nah, itu tidak benar ya, sebab mereka semuanya musafir. Kalau musafir tidak ada sholat Jumat di situ, tidak disyariatkan. Disyariatkan adalah sholat duhur. Baik. Kemudian setelah itu kata penulis wa syara'itu fi'liha thalatha. Dan syarat mengerjakannya ada 3. Syarat mengerjakannya ada 3. Iya. Kata beliau ayyakunal baladu misran aw qaryatan. Yang pertama, negerinya adalah kota atau desa. Iya. Jadi tempat menegakkan Jumat itu, tempatnya itu di negeri, dia adalah sebuah negeri. Ya, sebuah negeri, sebuah kota, misran atau qarya, atau sebuah tempat tinggal desa atau yang semisal dengannya. Iya. Baik. Jadi dalilnya tentang hal itu karena tidak diketahui di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Jumat dilakukan bukan di tempat yang seperti itu. Jadi Nabi itu melakukan sholat Jumat asalnya di mana? Di kota Madinah atau kota. Ya, masjid-masjid sholat 5 waktu itu banyak di Madinah. Tapi Jumatnya cuma 1 mereka. Semuanya hadir di Masjid Nabawi. Kemudian Jumat yang didirikan oleh kaum muslimin setelah Masjid Nabawi itu yang pertama kali selain dari Masjid Nabawi itu dilakukan di negeri lain, di Bahrain. Ya, dilakukan di Bahrain. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di riwayat Al-Bukhari, "Inna awwala jum'atin jumi'at ba'da jum'atin fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjid Abdul Qais bi Juwatha min al-Bahrain." Ya. Kata beliau awal Jumat yang ditegakkan setelah sholat Jumat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal Jumat yang ditegakkan selain dari masjid Nabi itu adalah di masjid Abdul Qais di Juwatha Bahrain. Jadi itu juga disebutkan tempat. Sebutkan tempat. Iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama kaum muslimin, bersama manusia melakukan ibadah haji, ya kan?
melakukan ibadah haji di Arafah, di Mina, Musdalifah. Dan salah satunya di tempat itu datang hari Jumat. Karena ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum itu turun di hari Jumat. Dan Nabi sedang haji. Tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW tidak dinukil darinya melakukan sholat Jumat bersama manusia. Iya. Sebab itu bukan negeri yang cocok sebagai tempat untuk menegakkan sholat Jumat. Baik. Itu masyair semuanya, tidak ditempati tempat-tempat itu. Itu Arafah, Mina. Itu hanya ditempati di musim haji saja. Iya, ditempati di musim haji saja. Baik, syarat yang kedua, wa yakunal adadu arba'ina. Ya. Hendaknya jumlahnya itu arba'ina min ahlil jum'ah. Ya, ada 40 dari orang yang hadir sholat Jumat. Di ahlil Jumat tadi sudah kita ketahui ya, 7 syarat orang yang hadir. Salah satunya diantaranya dia muslim. Terus balik, waras, laki-laki, orang yang sehat. Ya, maksudnya kalau ada 40, tapi 40 ini anak kecil 5, orang sakit 2, itu tidak syah. Kalau menurut ucapan penulis di sini. Karena disyaratkan 40. Dari mana mereka mensyaratkan 40? Iya. Itu berdasarkan sebuah hadits diriwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dihasankan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau bercerita tentang sholat Jumat yang dilakukannya. Kesimpulannya waktu itu beliau ditanya, berapa banyak kalian waktu melakukan sholat Jumat itu? Kata beliau, arba'un, kami 40 orang. Ya, maka dari sini dipetik hukum 40. Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Itu sholatnya Nabi. Ya, dan tidak syah dari seorang salaf menjamak kurang dari 40. Itu alasan mereka kenapa mengatakan 40. Iya. Nah, ini pendapat ya di madhab Imam Syafi'i. Nah, ada yang menghikayatkan di pendapat lama Imam Syafi'i bahwa syah dengan 3 orang saja bersama imamnya yang keempat. Dan ini juga madhabnya Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad. Ya, dan dari ulama Asy-Syafi'iyah yang menguatkan pendapat ini Al-Muzani, Abu Thawr, Ibnu Al-Mundhir dan selainnya. Iya. Karena 3 itu sudah jamak namanya. 3 sudah apa? Jamak. Adapun 40 itu walaupun datang yang hadir waktu itu 40, bukan artinya kurang dari 40 tidak syah. Bukan artinya kurang dari 40 tidak syah. Ya. Bahkan di hadits ketika Nabi tentang turunnya ayat itu ya, teguran kepada sahabat, Nabi sedang khutbah, datang para pedagang dari Syam, bubar, yang tersisa cuma 12 orang. Nah, ini 12 orang sampai 40 atau tidak? Tidak sampai. Kan begitu? Ya. Tapi syah juga dihitung sebagai Jumat. Dihitung sebagai Jumat. Karena itu syarat 40 itu bukan apa namanya kemestian. Boleh kurang dari 40. Boleh kurang dari 40.